Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamun ala asrofil ambiyai war mursalin wa alaihi wasobihi ajmain amma ba'du. Salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Amin rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema mengobati penyakit hati. Dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dari hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan yang lain sebagainya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebut 3 kriteria untuk dapat merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ada orang yang mentauhidkan Allah sebagai sepenuhnya, sebagai bukti dia ridho kepada Allah sebagai Robnya. Dan yang kedua, dia menjadikan syarat Islam sebagai aturan hidupnya, bukti dia ridho bahwa Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, dia mengikuti petunjuk untuk Rasulullah SAW dalam hidupnya. Namun, mengapa banyak sekali orang yang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan? Dan contoh ketiga, seseorang sakit, selezat apapun makanan yang diberikan, orang tersebut akan merasakan pahitnya sesuatu sebagai yang tidak nikmat. Seperti itulah orang yang sedang merasakan sakit hati dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu penyakit tersebut harus diobati. Hati yang sakit dibiarkan selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Imam Ibnul Qayyim dalam karyanya Ihyatul Lahafan menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati seseorang yang sakit. Yang pertama itu adalah menjaga kekuatan. Ibnul Qayyim menjelaskan orang yang sakit hati, salah satu upaya untuk dia lakukan adalah untuk menjaga kekuatan mentalnya dengan ilmu yang bermanfaat dan juga melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan, karena ilmu dan amal adalah nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari memisahkan ilmu sebagai hujat dan hati manusia sebagai tanah. Keduanya melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memparah sakitnya. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati, sesuatu yang dijelaskan Ibnul Qayyim. Orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakitnya dalam hatinya, yaitu menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Yang ketiga itu menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar ka'arafah, maka dia siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, dia pun siap dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang bertaubat dari suatu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, karena dengan taubat berarti dia menghilangkan penyakit berupa dosa dalam dirinya. Jamaah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala penyakit yang berbahaya dan juga menjadikan hati kita yang sehat, yang bisa merasakan lezatnya iman, Islam, dan amal soleh. Amin rabbal alamin. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.